Nah, Anda nanti bisa menyimak uraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Dalam hal ini hadir bersama kita Kepala Dinasnya itu Dr. Gigi Novarita. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio bersama dengan saya. Jadi bagi Anda sahabat Edrim Radio yang ingin nanti bertanya, seandainya ada pertanyaan-pertanyaan setelah nanti sosialisasi atau obrolan saya bersama dengan Dr. Nova, Anda bisa bertanya langsung di nomor WhatsApp di 0822 9881044, atau bagi Anda yang menyaksikan kita melalui channel YouTube ya di kesempatan ini, Anda juga bisa langsung bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti sebatas waktu yang beliau berikan akan coba kita bahas, kita diskusikan bersama sehingga mudah-mudahan ada solusi yang bisa menjadi pegangan ya bagi Anda sahabat Edrim Radio, wabil khusus warga Kota Depok. Karena memang ini khusus ya, penjelasan khususnya adalah tentang apa yang terjadi atau bagaimana bentuk atau situasi terkait dengan jaminan kesehatan nasional yang berada di Kota Depok. Baik, tidak berlama-lama, coba kita langsung menyapa narasumber kita, Dr. Nova, yang beberapa waktu lalu juga sempat hadir ke studio. Assalamualaikum Dr. Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dok. Kita ketemu lagi ya. Jadi hari ini ceritanya ada sosialisasi tentang pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dok ya. Ya, terima kasih Pak. Abi Kenji. Lupa namanya. Iya. Bapak Abi Kenji ya. Ya. Artinya kami dari Dinas Kesehatan ingin memberikan sosialisasi tentang jaminan kesehatan nasional, terutama yang jaminan yang ada di Kota Depok. Oke, apa sih dok jaminan kesehatan yang ada di Kota Depok ini? Jadi di Kota Depok ada jaminan yang pertama yaitu BPJS ya. BPJS ini bermacam-macam segmennya nanti ya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi ada BPJS, ada jaminan kesehatan di luar kuota PBI. Ya. Jaminan di luar kuota. Nah, jadi kan BPJS ini ada penerima bantuan iuran, itu artinya preminya dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi PBI ini maksudnya apa? Peserta penerima bantuan iuran. Ya. Jadi iurannya preminya dibayarkan oleh pemerintah. Berapa persen semuanya? Iya, semuanya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi artinya peserta tidak membayar sama sekali. Okay. Nah, itu bisa dibayarkan dari pemerintah pusat, bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian pemerintah daerah juga menggulirkan jaminan kesehatan yang belum mempunyai BPJS. Ya, jadi untuk masyarakat miskin tapi dia belum punya. Nah, ini bisa dibantu oleh jaminan kesehatan di luar PBI. Ya. Di luar PBI namanya. Jadi untuk masyarakat miskin. Nah, Jamkes di luar PBI ya. Iya. Kemudian juga untuk orang terlantar. Ya, jadi artinya orang yang tidak punya identitas ya, tapi dia butuh pelayanan kesehatan, itu bisa kita fasilitasi ya, jadi melalui jaminan kesehatan di luar kota untuk orang telantar. Itu. Kemudian satu lagi untuk jaminan persalinan. Jamkes persalinan. Jadi Jampersal namanya. Jampersal. Jadi kalau saya ulang, mohon diperbaiki kalau salah. Yang pertama ada ini kalau berbicara jaminan kesehatan yang ada di Kota Depok, yang pertama ada BPJS. Ya. Ini kita tahu ya, kita bayar kan. Masyarakat bayar ya? Ya, ada yang bayar, ada yang dibayarin. Nah, ada yang dibayari. Yang dibayar ini namanya Jamkes PBI ya? Ya, BPJS PBI. BPJS PJI, BPI ya? BPJS PJI. PBI ya? BPJS PBI. Kemudian yang ketiga ada Jamkes di luar PBI. Iya. Nah, ini untuk masyarakat miskin ya? Ya, masyarakat miskin. Kemudian ada Jamkes untuk orang terlarang. Terlantar. Terlantar kok terlarang. Terlantar ya, maksudnya mungkin ada yang yang nggak punya rumah jenis macamnya ya. Kemudian yang terakhir ada Jampersal ya. Ya, jaminan persalinan. Jaminan persalinan. Oke, itu jenis-jenis jaminan kesehatan yang ada di Kota Depok. Iya. Nah, ini ada berapa segmen sih dok kepesertaan untuk BPJS ya? BPJS ini ada yang namanya PPU,
pekerja penerima upah ya, misalnya ASN, TNI Polri, pekerja di perusahaan swasta, kemudian juga di BUMD, BUMN, itu namanya PPU. Jadi nanti dia menjadi peserta BPJS segmen PPU, pekerja penerima upah. Oh, PPPU, oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PBPU, pekerja bukan penerima upah. Oh, Misalnya PB. pekerja informal ya, misal pedagang ya. Nah, itu dia bayarnya mandiri dia. Kalau untuk PPU itu dibayarin oleh pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya. Gitu. Nah, kalau BP bukan pekerja, misalnya dia investor ya, pemberi kerja, itu juga dia mandiri bayarnya karena dia kan pemberi kerja ya. Nah, itu ya. Jadi segmennya ada PPU, PBPU, ada PBPU, ada BP, ada BP. iya BP kan tadi bukan pekerja, sama PBI yang tadi. Yang dibayari itu ya. Yang dibayarin oleh PBI. Berarti ada 4 segmen dok ya. Iya. Dan ini perlu kita pahami agar kemudian kita tahu segmen kita ada di mana gitu ya. Kalau saya kayaknya adanya di PBPU. PBPU ya. Jadi mandiri ya. Mandiri dok, ya kita bayar sendiri per bulannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ini sih dok? Apa jaminan kesehatan di luar? Tadi kan dokter sebut-sebut ada di luar kuota PBI. Nah itu tadi jaminan kesehatan di luar kuota PBI itu tadi yang untuk masyarakat miskin, untuk orang terlantar dan untuk jaminan persalinan. Oh berarti ada 3 ya? Ya. Untuk masyarakat miskin yang disebut dengan apa tadi Jamkes PBI ya? Betul. Bukan, lain lagi nih. Oh lain lagi? Lain lagi. Jadi kan tadi kan dibagi 2. BPJS sama jaminan kesehatan di luar PBI. Oke. Nah, yang kalau yang dibayarin pemerintah, BPJS-nya itu BPJS PBI namanya. Kalau dia nggak punya BPJS, itu kita beri jaminan kesehatan yang di luar PBI. Di luar PBI. Oke. Jadi misalnya ada orang tidak mampu, tapi dia nggak, ketika ditanya punya kartu BPJS nggak punya. Nah ini kita bisa bantu dengan jaminan kesehatan di luar kota. Kuota PBI tadi. Iya. Yang pertama dia tadi apa? Yang untuk masyarakat miskin ya? Ya, masyarakat miskin. Kemudian orang terlantar. Orang terlantar. Kemudian juga kalau yang mau bersalin tapi tidak punya uang, nah itu bisa. Kalau berbicara, nah ini nih untuk yang ini dok, ini maaf saya berbicara di luar masih dalam konteks ini dok ya. Jadi jaminan kesehatan yang di luar PBI ini kalau berbicara syarat-syarat apakah sudah dijelaskan ke masyarakat? Syarat-syaratnya? Misalnya kayak tadi nih dia mau bersalin terus nggak punya uang, apakah harus ada surat keterangan dari kelurahan atau RT RW setempat? Iya nanti atau dia bisa langsung atau harus ada? Iya harus ngurus dulu syarat-syaratnya ada nanti. Nanti bisa dijelaskan gitu kan? Oke. Kemudian kalau berbicara kepesertaan BPJS di Kota Depok sudah berapa persen sih dok? Di Kota Depok sudah kepesertaan BPJS sudah sebesar 84,85%. Ini kalau kita mengukurnya mengikuti data yang ada di Disdukcapil ya, jadi bukan data BPS. Kalau data BPS jumlah penduduk Kota Depok kan 2,4 juta. Nah, tapi kalau menurut Disdukcapil 1,8 juta gitu. Nah, kepesertaannya sudah mencapai 84% atau 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Orang yang memiliki kartu BPJS. Di Depok ya? Iya. Dari berapa tadi? 1,8. Ya, enggak total pekerjaannya tadi? Enggak 1,8 ini dari berapa juta dok? Jadi kan jumlah penduduk Kota Depok kan ada 1,8 juta. 1,8 juta. Menurut Disdukcapil. Oke. Nah, kemudian yang sudah punya kartu BPJS 1,5 juta. Oh berarti cukup besar ya? Cukup besar. Jadi udah 84%. 84,85%. Alhamdulillah itu ya. Iya. Jadi masyarakat Depok relatif sudah memiliki sudah aman lah ya karena sudah punya jaminan kesehatan. Iya. Nah, itu persentasenya sekitar 84,85%. 85% ya. Iya. Ini kepesertaan ya. Jadi yang punya kartu. Nah, sekarang masalahnya kartunya aktif apa enggak gitu. Oke.
Oh gitu. Ini dipertanyakan lagi berarti ya kalau udah sampai rumah sakit. Iya. Sudah punya kartu tapi ternyata mandek ya, lupa Ya, ada yang nunggak gitu. Masya Nah, jadi Allah. sehingga ketika mau digunakan yang Harus ngurus dulu gitu ya. nggak bisa digunakan harus bayar dulu gitu. Iya. Karena kan semuanya perlu biaya kan begitu ceritanya. Nah, terus ini juga dok yang ingin mau saya tanyakan adalah fasilitas pelayanan kesehatan ini berapa sih? Yang kerjasama dengan BPJS. Iya. Nah, itu ada sekitar 222 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Depok yang bekerja sama dengan BPJS ya. 224 fasilitas kesehatan. Oh, Jadi Masya Allah. mulai fasilitas tingkat pertama misalnya puskesmas, klinik, dokter praktek ya, sampai ke rumah sakit ya. FKRTL namanya, fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Rujukan tingkat lanjut ya. Jadi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu rumah sakit. Nah itu ditambah sama fasilitas pendukung misalnya laboratorium, apotik dan lain-lain. Oh, termasuk ke dalam 224 ini? Iya, 224 seluruhnya ya kalau di total. Kalau berbicara sebarannya, apakah cukup menyebar atau mungkin ada beberapa daerah yang terlalu banyak sementara daerah lainnya kurang? Kalau pengetahuan Kalau dokter ini gimana? sih cukup lah. Penyebaran cukup bagus? Cukup bagus ya. Artinya- Jadi artinya di semua kecamatan sudah ada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Oh ya, alhamdulillah ya. Karena memang satu sisi ya Depok juga bukan kampung kan, kota. Iya. Jadi relatif fasilitas publik itu mudah dijangkau. Iya, terutama untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ya seperti puskesmas dan klinik. Ini sudah 64,86% yang bekerja sama dengan BPJS. Banyak juga berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Nah ya, ini pertanyaan penting juga nih dok. Bagaimana alur pelayanan untuk mendapatkan jaminan kesehatan di luar kuota PBI tadi? Tadi kan dijelaskan tuh ada jaminan kesehatan di luar kuota PBI. Nah, ini alur untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan pelayanan tersebut gimana nih dok? Nah nih mungkin bisa ditampilkan nih. Nah jadi kalau dari alur tadi ya pasien datang ya. Nah ini pasien datang akan dicek NIK-nya ya. NIK-nya dicek. Jadi kita misalnya ini tidak punya BPJS atau kartu BPJS-nya ketinggalan, ini bisa menggunakan KTP ya. Dari KTP nanti kan ada nomor NIK-nya. Nah, NIK ini bisa dicek di P-Care yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti akan diketahui nih kalau dia ada BPJS-nya. Nah, ini nanti akan dicek aktif apa enggak BPJS-nya. Kalau aktif bisa menggunakan ya. Bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi kalau ketika dicek ternyata tunggak bayar, jadi belum bayar dianya. Nah ini jalan keluarnya adalah kalau yang mampu bayar, ya dia suruh bayar, bayar tunggakannya ditambah denda pelayanan gitu. Ada dendanya? Ya iya karena kan udah berapa bulan dia nggak bayar nih ada dendanya. Oke. Nah kalau yang tidak mampu bayar, nah ini alurnya mengurus bansos ya. Bansos itu jaminan pelayanan kesehatan di luar kuota. Nah ini yang alur yang sebelah kanan ya, gitu. Jadi ini kalau kita lihat tadi kan kalau kita cek NIK-nya ada yang punya BPJS, ada yang tidak ya. Yang belum punya atau tunggak bayar, kemudian dia tidak mampu bayar, nah ini bisa mengurus bansos atau jaminan pelayanan kesehatan di luar kota. Nah nanti ketika dia mengurus akan dicek ya. Dia punya KTP Depok atau tidak. Kalau dia punya KTP Depok, tinggal dicek lagi. Dia domisilinya sesuai nggak sama KTP. Kadang-kadang kan ada yang KTP-nya alamatnya di mana, tinggalnya di mana gitu. Mungkin karena dia masih ngontrak ya. Nah ini nanti tinggal dilihat. Kalau dia sesuai dengan KTP, dia tinggal melengkapi syarat-syarat nih. Di bawahnya ada nih syarat-syaratnya ya. Kemudian kalau dia domisilinya tidak sesuai dengan KTP, dia bisa minta surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan nanti untuk melengkapi persyaratan ya. Kemudian kalau untuk yang tidak punya KTP Depok, ya jalan keluarnya adalah dia kembali ke daerah asalnya gitu ya. Untuk mendapatkan pelayanan ya dia
Misalnya orang Jakarta ya dia ke Jakarta gitu ya. Nah atau dia nggak punya KTP Depok atau nggak punya KTP, dia bisa masuk kategori orang telantar gitu. Ya, nah ini yang alurnya seperti ini. Kalau orang terlantar dia ngurusnya ke dinas sosial dulu nih, gitu. Dinsos Depok ya. Ya, nanti dijelaskan di apa sekalian aja sekarang saya jelaskannya. Jadi untuk mendapatkan kalau orang terlantar dia mengurus surat keterangan dari polisi ya, misalnya dia kecelakaan, kemudian dia nggak ada KTP-nya ya. Dia terlantar, nggak ada ditunggu dicari keluarganya tidak ada ya, dia masuk orang terlantar, ada surat dari keterangan dari polisi atau dari Satpol PP. Nah kemudian ada surat rawat inapnya dari rumah sakit yang tempat dia dirawat. Nah kemudian ada keluar rekomendasi dari Dinsos. Nah nanti dari Dinsos ini dibawa ke dinas kesehatan untuk mendapatkan surat jaminan pelayanan kayak gitu. Yang tadi BPJS clear ya, pokoknya aktif tidak aktif gitu kan. Kalau aktif ya bisa langsung digunakan, kalau nggak aktif ya lunasin. Kalau mampu bayar, tapi kalau nggak mampu ya pakai ngurus bansos. Iya, gitu. ada lagi urusannya begitu kan, Iya. ke dinas sosial dan sebagainya. Baik. Lanjut dok, ini sebetulnya pertanyaan banyak ya, karena memang masalah kesehatan ini masalah yang urgent. Dan Apa sekalian saya jelaskan untuk ini, untuk Ya, mendapatkan bantuan sosial untuk masyarakat miskin nih. Nah itu seperti apa dok? Syarat-syaratnya yaitu punya KTP Depok ya yang masih berlaku, atau surat keterangan domisili ya, atau surat keterangan tempat tinggal. Iya. Nah kemudian ada fotokopi KK-nya yang di Depok ya yang masih berlaku. Kemudian ada surat permohonan penerimaan bantuan pembiayaan dari jaminan kesehatan ini yang kepada surat permohonannya kepada Wali Kota Depok ya. Ini formnya sudah ada di Puskesmas ya, jadi nanti bisa minta. Kemudian ada surat rawat inap dari rumah sakit atau ada surat rujukan dari Puskesmas. Jadi kalau dia sudah di rumah sakit itu dia minta surat rawat inapnya dari rumah sakit tersebut. Kalau enggak dia minta surat rujukan dari Puskesmas gitu. Nah, kemudian ada hasil verifikasi dari Puskesmas minimal 11 kriteria dari 13 kriteria. Jadi orang miskin ini ada kriterianya nih Pak. Gitu. Jadi kalau ada di dalam perwal itu ada 13 kriteria orang miskin. Nah, kalau nanti kita contreng nih dapat 11 kriteria, nah dia bisa masuk kategori miskin sehingga bisa mendapatkan jaminan kesehatan di luar kota ini. Jadi dari 13 kriteria orang miskin harus maksimal berapa? Minimal 11. Minimal 11 ya. Kurang 2 lagi. Iya. Jadi kalau nggak sampai 11 kalau nggak 11 nggak bisa gitu ya. Okay. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari kelurahan ya yang diketahui oleh RT dan RW. Jadi memang dari pertama kan kita ngurus RT, RW, kelurahan ya. Nanti dari kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu gitu. Oke. Nah kemudian ada kalau misalnya yang ngurusnya orang lain ya, ini harus ada surat kuasa gitu dari keluarganya. Tapi kalau keluarganya yang ngurus nggak usah. Surat kuasanya pakai materai dong? Ya iyalah. Wajib ya? Jadi Oh. jangan asal bikin surat kuasa gitu kan? Nah, mesti ada pengesahan dengan menggunakan materai 6.000. Itu sudah clear dok ya terkait dengan itu jadi artinya syarat-syaratnya. Jadi itulah persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi Alur dan persyaratan. Jadi jangan sampai ada yang kurang-kurang gitu, kurang KTP, ada yang kurang KK. Nah ini kan jadi mempersulit. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir bahwa ini dinas kesehatan mempersulit aja nih gitu ya. Nah kalau kita sudah melengkapi semua yang diminta, insya Allah semuanya dibantu. Masalah, kan? Gitu ya. Kadang-kadang kita karena pengen cepat, sementara begitu diminta syarat-syarat gak kita siapkan. Nah ini juga persoalan tersendiri ya. Untuk ngurus ini Pak ada waktunya 3 kali 24 jam hari kerja ya. Jadi artinya ketika kita masuk ke rumah sakit, kemudian kita kan ditanya di rumah sakit, ini apa nih jaminannya? Umum, BPJS atau jaminan di luar kota. Nah, nanti kita tinggal bilang, oh saya mau ngurus bansosnya, saya mau ngurus jaminan kesehatan di luar kota. Nah nanti di rumah sakit akan dicatat bahwa ini pasien calon calon penerima
jaminan kesehatan di luar Apa kota. gitu kan? Nah. Karena berbeda-beda Pak. Kalau dia mendaftarkan sebagai umum, nanti alurnya di rumah sakit secara administrasi beda. Kalau BPJS beda, Oke, jaminan kesehatan beda. Jadi jangan masuk ngakunya umum, giliran lihat tagihannya besar, saya mau ikut jaminan kesehatan deh, mau ngurus bansos gitu ya. Nah ini yang orang kadang-kadang rumah sakit jadi agak-agak ya Terhambat lah begitu ya. ya agak juga jadi aduh ini kan jadi ngerusak ini ya apa namanya sistem di sana gitu loh. Karena kan ini mereka kan juga akan diaudit juga ya. Jadi artinya ya masyarakat juga harus membantu apa namanya ya rumah sakit ya, karena kadang-kadang masyarakat berpikirnya gini, kalau lagi buru-buru yaudah umum aja deh yang penting masuk. Kalau kita ngomong BPJS, ngomong bansos suka nggak dilayanin. Nah ini yang kadang-kadang pemikiran masyarakat kadang-kadang juga, aduh saya lagi panik nih, saya lagi ini, sehingga jadi kita bilang umum aja, yang penting dilayanin dulu deh. Nah giliran bayar bingung. Lihat tagihannya besar, udah bingung deh kesana kemari. Nah ini inginnya tertib gitu loh masyarakat. Jadi artinya kalau mau mendapatkan bantuan, ya ikutilah alur-alurnya. Jangan sampai apa namanya ya menyulitkan orang lain gitu loh. Kan jadi kalau semuanya tertib, jadi pihak rumah sakit juga memberikan pelayanan juga dengan baik ya. Kalau ini jadi kadang-kadang banyak intervensi dari ya dari luar ya yang memaksa rumah sakit untuk memberikan pelayanan begini-gini ya artinya. Nah tapi kan terkait dengan pembayarannya tidak mengikuti aturan. Nah ini jadi jangan sampai apa masyarakat itu tidak mengikuti alur kemudian dengan alasan kita lagi panik, lagi ini, lagi itu. Darurat gitu. Padahal kita kasih waktu 3 kali 24 jam hari kerja. Nah itu harus diurus tuh. Jadi ketika kita menyatakan kita mau mengurus bansos, segera ya urus RT, RW, ke puskesmas untuk diverifikasi. Semuanya diurus sehingga waktunya 3 kali 24 jam cukup gitu loh. Kadang-kadang udah pasien pulang baru ngurus. Nah ini kan jadi menyulitkan dinas kesehatan, menyulitkan rumah sakit. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat kayak gitu. Jadi memang masyarakat perlu tahu, kita harus paham juga bahwa kalau seandainya kita mandiri ya nggak ada masalah berobat bayar itu no problem, nggak ada cerita tuh, nggak akan melibatkan orang lain. Tapi ketika Anda dalam posisi ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, namanya bantuan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya kemudian kita mau tidak mau kita harus tertib administrasi. Maka yang diterangkan oleh Dr. Nova tadi adalah alur bagaimana supaya kita tertib administrasi sehingga memudahkan semua pihak di dalam mengurus masalah bantuan atau jaminan kesehatan ini. Ini yang perlu sahabat Dadim sekalian juga ketahui. Saya juga ingin mempertegas lagi, artinya dinas kesehatan tidak akan memilah-milah, saya bantu si ini, saya bantu si A. Pokoknya semua apabila sesuai aturan, semua persyaratan dipenuhi akan diberikan jaminan. Jadi enggak harus lewat anggota dewan, enggak harus lewat wartawan, enggak harus lewat si A, si B, si C. Pokoknya kalau alurnya sudah diikuti, insya Allah kami di dinas kesehatan punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Depok. Jadi ini adalah etikat baik dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Jadi kepada Anda sahabat iDream Radio yang berdomisili di Kota Depok ya, jangan khawatir, Dinas Kesehatan siap membantu melayani gitu kan. Dan tidak usahlah pakai backing-backingan Dok ya. Asal layak, kemudian sesuai dengan prosedur, bisa dipastikan Anda akan mendapatkan kemudahan atau pelayanan dari pihak Dinas Kesehatan. Nah, ini satu hal yang patut kita ketahui bersama-sama. Baik Dok, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa sih syarat yang syarat untuk mendapatkan jaminan kesehatan di luar kuota PBI bagi masyarakat miskin? Nah, misalnya tadi kan ada orang yang nggak mampu. Nah, untuk mendapatkan jaminan ini pelayanan kesehatan di luar kuota PBI itu seperti apa, Dok? Syaratnya? Iya, tadi syarat-syaratnya ada KTP, ada KK. KTP Depok, KK Depok ya. Kemudian ada surat permohonan kepada wali kota, kemudian ada surat keterangan rawat inapnya, ada rujukan puskesmasnya. Kemudian juga ada hasil verifikasinya yang memenuhi 11 kriteria.
Yang tadi ya dari 13 ke 11 ya. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kemudian ada surat kuasa kalau orang lainnya mengurus. Dan itu bisa diurus berlaku 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Jadi hari kerja. Ya hari kerja. Jadi kalau misalnya masuk hari Sabtu, Jumat, kalau masuk hari Sabtu itu nanti ngurusnya mulai apa namanya tuh? Argonya tuh mulai dari hari Senin ya, Senin Selasa Rebo gitu. Kalau dia masuk Sabtu atau Sabtu masuknya Minggu itu mulai berlakunya hitungan 3 kali 24 jam tuh dari hari Senin Selasa Rebo gitu. Jadi baru bisa diurus di hari Seninnya itu ya kalau dia masuk. Jadi artinya Sabtu Minggu bisa ngurus tuh ke RT RW. Oh iya gitu, maksudnya. Hari Senin udah nggak ribet lagi dong ya. Iya, Senin tinggal masukin berkas. Urusannya itu sudah berkurang. Iya. Ya baik. Lanjut Dok. Nah ini terkait dengan bagaimana sih bisa mendapatkan jaminan kesehatan di luar kuota PBI bagi orang yang terlantar? Tadi kan masyarakat miskin. Iya. Kalau orang terlantar itu gimana Dok? Nah iya itu tadi. Jadi harus ada surat keterangan dari polisi bahwa nih orang ini benar-benar terlantar gitu. Tidak ada tidak ada anggota keluarganya. Kemudian juga ada surat rawat inapnya. Dia dirawat di rumah sakit kan. Ya. Jadi ada surat rawat inapnya. Kemudian ada rekomendasi dari dinas sosial bahwa yang menyatakan bahwa orang ini benar-benar terlantar. Gitu. Jadi nanti surat rekomendasi ini dibawa ke dinas kesehatan untuk bisa mengurus surat jaminan pelayanan. Gitu. Maaf Dok, kalau orang terlantar kan biasanya nih kadang-kadang dia sendiri begitu. Terus dia sakit. Ini biasanya yang dari rumah sakit apakah ada perwakilan yang menguruskan itu? Atau bagaimana solusinya? Iya biasanya dari dinas sosial sih yang membantu ya. Oh nanti pihak rumah sakit. Oh dinas sosial membawa ke rumah sakit, nanti pihak dinas sosial akan membantu biasanya. Biasanya kan gitu. Atau ya ada orang yang melihat dia terlantar di pinggir jalan atau terlantar misalnya. Ya pokoknya orang terlantar lah ya. Sakit kelihatannya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah itu biasanya orang itu kasusnya. Seandainya Anda katakanlah ketemu orang yang sedang sakit di jalanan dan kita tidak tahu dan ternyata kasusnya adalah orang yang terlantar gitu berada di Kota Depok. Nah, seandainya ingin membantu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alurnya seperti dokter terangkan tadi ya. Ada surat keterangan dari kepolisian atau dinas sosial begitu kan? Iya. Kemudian tadi apa lagi Dok? Ada surat rawat inapnya. Ada surat keterangan rawat inapnya. Jadi benar-benar memang dirawat gitu. Kalau nggak dirawat ya nggak usah. Ini kan bantuan. Nah, ini juga ilmu buat kita. Ini kalau dalam agama namanya kita memberi syafaat kepada orang gitu kan. Mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan langsung. Iya. Tapi yang ketika kita tahu oh ini ada alur, ada bantuan dari dinas kesehatan dan juga dinas sosial. Ini namanya kita memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan. Baik. Nah, ini terkait dengan rumah sakit. Nah, ini rumah sakit apa saja yang dapat menggunakan jaminan kesehatan di luar kuota PBI, Dok? Ada nggak ininya? Keterangan rumah sakit apa saja yang ada di Kota Depok yang bisa? Nah, ini rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok ya. Jadi di Kota Depok sudah ada 24 rumah sakit. Ada 24 rumah sakit. Ada 24 rumah sakit. Nah, ini yang belum bekerja sama dengan BPJS ada Rumah Sakit Puri Cinere, Rumah Sakit Asifa dan Rumah Sakit Brawijaya. Nah untuk selebihnya itu rumah sakitnya bisa menggunakan BPJS ya. Untuk Rumah Sakit UI dia sudah sudah menandatangani kerjasama dengan BPJS. Namun sekarang ini kayaknya masih dalam proses untuk bisa menggunakan aplikasi BPJS-nya. Jadi mungkin dalam proses ya. Nanti bisa ditanyakan apakah sudah bisa menerima atau belum ya. Tapi kemarin sudah menandatangani kerjasama. Kerjasama dengan BPJS. Nah kalau 24 rumah sakit ini semuanya sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok dalam memberikan jaminan pelayanan di luar kota PBI. Oh gitu ya. Ada 224 rumah sakit. Ada 24 rumah sakit di Kota Depok yang bisa menerima jaminan kesehatan di luar kota PBI tadi. Ya. Tadi kan ada dua kan, ada BPJS, ada jaminan kesehatan di luar kota. Nah, ini 24 rumah sakit ini sudah bekerja sama. Nah, jadi bisa nih di 24 rumah sakit ini kalau mau menggunakan jaminan di luar kota. Dan ada 24 rumah sakit yang sudah
apa namanya? Kalau seluruh, jadi saya mau tegasin lagi dok. Kalau berbicara apakah semua rumah sakit sudah bekerja sama dengan untuk mendapatkan kuota di luar PBI? Ada 224 rumah sakit Ada 24 yang rumah bekerja sakit, sama ya. untuk melayani pasien di luar kuota PBI. Iya, jadi yang mau menggunakan bansos lah istilahnya. Yang menggunakan Orang-orang tuh ada tahunya 24. bansos ya. Nah, kemudian yang bekerja sama dengan BPJS juga ada 24 rumah sakit ini. Nah, kecuali Puri Cinere, Rumah Sakit Asifa dan Brawijaya. Gitu. Kalau 3 rumah sakit itu. 3 rumah sakit. Yang UI sedang dalam proses. Iya, sedang dalam proses gitu. Iya, saya dekat ke UI dok soalnya. Iya ya. Jadi, Iya. alhamdulillah rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan BPJS seperti dok ya. Iya. Nah, yang belum adalah rumah sakit Puri Cinere, kemudian Asifa dan Brawijaya. Asifa dan yang tadi yang Brawijaya itu ya. Jadi ya dengan demikian mungkin bagi Anda bisa memetakan ya. Iya. Rumah sakit terdekat di daerah mana. Jadi nanti kalau ingin tahu saksikan ulang tayangan tadi, dicari bagian menit yang menampilkan rumah sakit. Atau kalau lebih detail Anda bisa dapat keterangan di Dinas Kesehatan ada dok ya? Apa bisa? Bisa ya? Ada daftarnya begitu kan ya? Iya. Nah, jadi bisa kalau memang ingin dapat informasi lengkap nanti ada kalau nggak salah mungkin ada nomor yang bisa dihubungi oleh kita sehingga kita bisa tahu rumah sakit mana saja yang bisa kita tuju ketika mungkin ya kita sedang ada darurat dan sebagainya. Kita lanjutkan dok. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada rumah sakit di luar kota Depok yang dapat menerima jaminan kesehatan di luar kota PBI? Nah ini kalau tadi kan di dalam kota Depok. ya. Nah, di luar kota Depok ada nggak? Ketika kita dirawat di rumah sakit di kota Depok, kemudian kan perlu misalnya perawatan yang tidak ada di kota Depok bisa dirujuk keluar kota Depok. Nah ini daftar rumah sakit yang kerjasama dengan pemerintah kota Depok ya. Jadi artinya bisa nih kalau misalnya kita mau menggunakan ada 11 ya? Ada 11 rumah sakit yang bisa menggunakan bansos tadi ya. Gitu. Jadi ke Cipto ya, RCM, Fatmawati, kemudian Harapan Kita ya. Kemudian Persahabatan, Polri, Rumah Sakit Cibinong, Rumah Sakit Paru, Marzuki Mahdi ini untuk yang gangguan jiwa ya. Rumah Sakit PON untuk yang stroke ya. Kemudian Bunda Alia, Pondok Bambu. Jadi di Kota Depok kan ada Bunda Alia Kota Depok ya. Ada yang juga, baru itu ya, yang di dekat stasiun. Iya dekat Depok Lama maksudnya ya? Iya dekat stasiun Depok ya. Oke. Nah, jadi yang di Pondok Bambu juga ada. Jadi sudah kerjasama dengan Kota Depok. Oh begitu. Jadi kalau berbicara level rumah sakit besar ya, rumah sakit nasional. Iya. Jadi ini rumah sakit tipe A nih. Tipe A, tipe kan? A dan tipe B ya. Iya, ini kalau nggak salah ini jadi rujukan nasional. Ada rumah sakit khusus juga nih, kayak Marzuki Mahdi, kayak rumah sakit Paru, PON ya. Ini rumah sakit khusus dianya. Oke, baik. Ya, jadi ini juga penting untuk kita ketahui seandainya kita ingin katakanlah dirujuk ya ke rumah sakit di luar kota Depok yang kita anggap mungkin lebih menenangkan kita, Anda bisa mengunjungi rumah sakit tadi ada 11 ya. Iya. Rumah sakit yang skala nasional sepertinya itu. Iya. Baik, kita lanjutkan. Dok, ini ada pertanyaan juga di era pandemi ya. Sekarang kan kita lagi berada di pandemi COVID-19. Nah, ini bagaimana pengurusan jaminan kesehatan di luar kota PBI? Apakah ada jalur yang berbeda dibandingkan masa normal? Jadi kan di masa pandemi ini kan kita mengurangi kontak dengan masyarakat ya. Artinya kita tetap memberikan pelayanan, tapi bagaimana untuk tidak terjadi penularan ya. Jadi kita membuat hotline. Nah ini hotline-nya yang bisa bisa digunakan ya oleh masyarakat. Jadi kalau kita mau mengurus surat jaminan pelayanan yang di luar kota tadi ya, itu bisa menggunakan hotline 0821 1495 1297. Nah, jadi kita memasukkan berkas-berkas yang tadi ya, persyaratan tadi, kita foto aja, kemudian dikirim ke nomor hotline tersebut ya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di bagian pelayanan gitu.
Kemudian kalau kita mau merubah data kepesertaan KIS ya, KIS atau BPJS yang dibayarkan oleh APBD, ini juga bisa ya, atau untuk pengantar bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir ini kan dia belum punya kartunya ya, tapi orang tuanya udah punya. Nah ini bisa diurus ya, diurus lewat hotline-nya 08 21 14 95 1296. Tadi kan 97, yang ini 96 ya. Oh, beda ujungnya aja ya? Iya, beda ujungnya aja. Jadi kalau untuk mengurus surat jaminan pelayanan itu ujungnya 1297, kalau untuk merubah data-data kepesertaan itu ujungnya 1296 ya. 1296 ya. Iya. Saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi untuk Anda yang mengajukan mungkin permohonan, Anda bisa langsung menghubungi nomor 0821 1495 1297. Nah, kalau Anda ingin mengurus perubahan data, Anda bisa menghubungi nomor 0821 1495 1296. Jadi dua nomor yang berbeda. Nah, kalau ada kedaruratan ya, misalnya ada perlu tindakan cepat, ya, Anda bisa menghubungi nomor ini ya dok ya? Iya, 119. 119, wah ini angka sakti nih. Kalau di luar negeri 911, yeah. 911, di Indonesia 119. Jadi 119 ya. Jadi ini nomor emergency atau darurat medis ya, ketika Anda mungkin terjadi hal yang sifatnya perlu tindakan medis begitu. Yeah. Baik. Nah ini untuk yang hotline yang pertama yang kedua tadi itu hari kerja ya. Oh, ada catatan gitu ya? Iya, hari kerja dari jam 8 sampai jam 11 masukin datanya ya. Di hari kerja ya? Iya. Jadi di luar hari kerja. Jadi kalau misalnya di luar hari kerja mungkin ditanggapinya besoknya. Oh, misalnya laporannya di hari Ahad atau Sabtu, berarti hari Senin lah baru kemudian ditindaklanjuti untuk memasukkan permohonan dan juga perubahan data ya. Iya. Nah, baik. Kita lanjutkan dok, apakah ada jaminan kesehatan selain untuk masyarakat miskin dan juga orang terlantar? Itu tadi ada jaminan untuk persalinan ya. Oh, jam persal ya? Iya, jaminan persalinan. Jadi kalau misalnya melahirkan kemudian nggak punya uang ya, ini bisa mengurus jaminan persalinan ya. Yang tadi syaratnya sama kan dok ya? Sama syaratnya ya. Jadi cuman ini kalau yang ini KTP-nya boleh di luar kota Depok. Jadi ini nasional ya, karena anggarannya juga dari Kemenkes ya. Kayak yang tadi kan anggarannya dari APBD Kota Depok. Kalau ini dari Kemenkes, jadi tidak melihat status KTP-nya harus Depok ya. Jadi siapa aja, yang penting dia masyarakat miskin ya. Dengan memenuhi kriteria 11 dari 13 tadi. Iya, dan untuk ibu hamil ya, jangan untuk yang lain. Baik. Kemudian untuk di Kota Depok sendiri, apakah ada layanan kegawat daruratan? Oh ya, saya ingin menambahkan tadi terkait dengan jam persal. Jadi dia harus di kelas 3 ya. Jadi, harus? Ya kalau mau mendapatkan jaminan persalinan, jangan di kelas 1. Oh gitu. Dirawatnya, jadi harus di kelas 3. Khusus ya? Dan nggak bisa naik kelas gitu kan, kadang-kadang ada di kalau BPJS kan bisa tuh kalau misalnya kita kartunya kelas 3 tapi kita mau di VIP boleh aja naik kelas tapi nanti selisihnya bayar sendiri ya, tapi bisa. Kalau jam persal yang nggak bisa harus kelas 3 gitu ya. Kalau nggak kelas 3 nggak dibayarin. Iya kan juga ini orang miskin juga bisa naik kelas. Iya ya. Nah itu tadi dok yang layanan kegawat daruratan yang 119 berarti ya? Iya, kegawat daruratan 119. Ini biasanya kalau kita telepon ke 119, apakah akan dirujuk ke rumah sakit terdekat atau ada rumah sakit khusus? Jadi kalau misalnya ada kegawat daruratan di rumah ya, nah itu kan kita bingung kemana nih. Bisa menelpon 119, nanti dari 119 akan menanggapi apabila misalnya dirasa ini perlu dibawa ke rumah sakit atau nah kalau misalnya mau dibawa ke rumah sakit nanti dari 119 akan kontak rumah sakit yang sesuai dengan diagnosa dari petugas di 119. Nanti kalau misalnya ambulan yang kan 119 ini
poolnya ada di Balai Kota ya. Oh, ada di Balai Kota. Ada di Balai Kota. Kalau misalnya posisinya ada di Bojongsari, kan jauh tuh dari Balai Kota. Iya. Nah, nanti dari 119 akan mengkontak ambulan yang ada di Bojongsari untuk jemput pasien itu gitu, dibawa ke rumah sakit yang sudah dikomunikasikan oleh 119. Oke, Gitu jadi ya. jangan khawatir, Anda jauh dari Wali Kota Depok. Nanti pihak 119 akan pokoknya sebisa-bisanya dia akan dicarikan ambulan begitu kan, sehingga pasien yang ada di katakanlah yang jauh dari Balai Kota begitu, ini tetap bisa terlayani dengan baik. Jadi ini satu itikat yang baik juga ya dari Dinas Kesehatan Kota Depok untuk melayani atau mengurusi kesehatan masyarakat Kota Depok. Baik dok, apakah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS atau jaminan di luar kota PBI langsung ke rumah sakit tanpa melalui rujukan? Ini kadang-kadang kan suka begitu tuh, orang ujuk-ujuk datang tuh, itu kan nggak ada rujukan dari klinik. Ini bisa nggak dok? Ya itu dia. Jadi kalau kita mau dibayarin ya, artinya dari BPJS maupun dari jaminan pelayanan kesehatan yang di luar kota, ya ini harus ikuti aturan ya. Jadi harus dari puskesmas atau klinik ya. Jadi dari FKTP. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Jadi artinya di puskesmas dulu berobat ke puskesmas. Kalau enggak sembuh juga, nanti puskesmas akan merujuk gitu. Nah baru jadi merujuk dari nanti ke rumah sakit tipe C, dan tipe C misalnya di rumah sakit tersebut tidak mampu, dia akan merujuk lagi ke tipe B, kalau tidak mampu juga ke tipe A. Jadi harus berjenjang. Jadi jangan pasien tiba-tiba datang ke rumah sakit RSCM gitu, nggak punya rujukan dari mana-mana, terus mau pakai jaminan jaminan kesehatan di luar kota. Nah ini kan nggak bisa. Jadi harus ada aturannya gitu. Harus ada rujukannya. Kalau misalnya langsung itu mah bayar sendiri ya. Oke. Jadi kalau mau dibayarin aturannya harus diikuti. Kalau kasusnya darurat? Nah kalau darurat beda lagi. Jadi kalau misalnya darurat, misalnya perdarahan atau sesak napas ya, artinya ada gangguan pernapasan atau diare yang berlebihan ya, itu bisa kemana aja, langsung ke rumah sakit. Bisa. Nah ini yang menentukan darurat atau tidaknya itu dokter yang meriksa gitu. Di rumah sakit setempat. Iya, di rumah sakit setempat. Jadi jangan versinya pasien, saya darurat, nggak bisa gitu. Jadi dokter di rumah sakit itu sudah punya patokan. Kriteria emergensinya. Jadi jangan sampai pasien yang dari kemarin udah sakit tapi diem aja gitu, nggak bisa batuk pilek gitu, batuk pilek terus tiba-tiba datang ke rumah sakit, mau menggunakan BPJS atau menggunakan bansos tadi, ya nggak bisa gitu, masuk ke UGD terus tiba-tiba lapor lah, wah saya nggak dilayani nih, kok nggak bisa pakai ini. Nah itu tadi, karena kalau batuk pilek kan nggak masuk emergensi. Jadi seolah yang jelek rumah sakit ya, padahal pasiennya nggak tahu diri. Nah, gitu. Jadi artinya pasien juga harus paham juga kalau mau. Jadi kalau misalnya menggunakan itu tadi ya jaminan kesehatan di luar kota PBI, hanya yang darurat gitu kan, kalau bisa langsung begitu untuk datang ke rumah sakit. Nah status darurat tidaknya itu nanti dokter jaga yang akan cek. Nah dan Anda jangan tersinggung kalau dokter bilang maaf Pak, Bapak ini mesti dapat rujukan, tandanya situasinya tidak darurat begitu ya. Tapi kalau darurat pasti akan langsung dilayani oleh pihak rumah sakit. Baik. Nah ini sekarang terkait dengan pandemi nih dok. Nah untuk di Kota Depok sendiri ada nggak sih pelayanan pasien COVID? Begini loh, apakah apakah rumah sakit yang ada di Kota Depok ini bisa menerima pelayanan untuk pasien COVID? Nah, jadi kalau tadi kan ada 24 rumah sakit juga. Ya, rumah sakit di Kota Depok kan ada 24. Nah, yang melayani ya, artinya yang merawat ya. Yang merawat itu ada 11. Ada 11. Yang merawat, tapi kalau misalnya ada pasien datang terus kemudian ada gejala-gejala COVID, nah itu semua rumah sakit bisa melayani.
Jadi nanti dari rumah sakit tersebut akan melakukan pemeriksaan swab dulu. Status pasien tersebut pastikan dulu apa nih. Kalau dia gejala-gejala COVID langsung di swab, nanti dapat hasilnya. Kalau misalnya benar COVID dan dia bukan jadi rujukan COVID, dia akan merujuk ke rumah sakit yang rujukan COVID. Kayak gitu. Tapi kalau untuk awalan semua rumah sakit di Kota Depok bisa melayani. Bisa melayani termasuk rumah sakit UI loh. Iya, semua bisa. Rumah sakit UI itu termasuk rujukan COVID ya. Iya. Gitu. Jadi ini juga Anda tidak usah khawatir gitu. Jangan sampai bingung nyari rumah sakit. Kalau memang jelas ya terinfeksi COVID-19 begitu. Nah, apakah di Kota Depok ada tempat karantina pasien COVID, Dok? Nah, untuk karantina alhamdulillah ya Kota Depok sudah ada tempat karantina pasien COVID tanpa gejala ya. Jadi pasien konfirmasi tanpa gejala ini bisa diterima di Makara UI ya. Makara UI ini menjadi tempat karantina pasien COVID tanpa gejala. Jadi yang nggak ada gejalanya. Jadi positif tapi nggak ada gejala gitu. Nah itu bisa ditaruh di karantina. Jadi kami juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat ya yang terkena COVID-19, tetapi tidak mampu misalnya tidak memungkinkan isolasi sendiri di rumah, di rumah, pergi cari tempat isolasi misalnya ya. Mungkin di rumahnya terbatas ya, anggota keluarganya banyak. Ini kan untuk memutus terjadinya klaster di keluarga gitu, sehingga kami dari pemerintah Kota Depok menyiapkan tempat untuk karantina yaitu di Wisma Makara UI. Jadi ini ada pertanyaan, Dok, dari akun atas nama Ida Dwira. Maaf, Dok, ingin menanyakan alur isolasi mandirinya seperti apa tuh kalau di Wisma Makara? Nah ini kan nanti ada dari puskesmas ya. Jadi artinya data-data pasien-pasien yang konfirmasi ini ada di namanya aplikasi Pikodep. Nah data tersebut kita sebarkan ke puskesmas setempat sesuai dengan wilayah kerjanya. Nanti puskesmas itu memantau pasien-pasien yang konfirmasi positif itu. Nah kemudian ketika dipantau dan dilihat bahwa tidak ada ketika dicek tidak layak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, ini bisa berkoordinasi dengan puskesmas untuk bisa dirujuk ke tempat karantina Makara UI. Berarti nanti pihak puskesmas akan menilai. Jadi yang pertama adalah kriterianya nih. Kriterianya harus tanpa gejala. Oh ya, cek dulu positif, tapi nggak ada simptom misalnya. Ya, nggak ada gejala nih, nggak ada. Kemudian tidak ada komorbid, nggak ada penyakit penyerta, gitu. Jadi artinya sehat tapi positif. Oke. Nah, kemudian tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah karena rumahnya terbatas, anggota keluarganya banyak, ada orang-orang yang rentan juga di sana. Oh ya, ada orang tua gitu ya. Nah, kemudian berusia di atas 15 tahun ya. Di atas 15 tahun. Karena di sana harus mandiri. Oh iya. Kemudian anak-anak bisa ya. 60. Jadi dari 15 sampai 60. Sampai Karena 60. apa? Karena di sana itu tidak akan dilayani kebutuhannya ya. Artinya mandi sendiri ya makan gitu. Urus sendiri. Makan sendiri, nggak perlu disuapin, nggak perlu dilayani lah. Artinya itu pasien-pasien mandiri yang akan diterima di sana. Jadi kondisinya mandiri. Kemudian yang utama lagi adalah KTP-nya Depok. KTP-nya Depok. Ya harus Depok karena ini anggaran dari Pemda Depok ya. Oh iya. Oh ini penting juga nih ya untuk diketahui ya. Ada lagi, Dok? Jadi kita memfasilitasi masyarakat Kota Depok ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan sahabat Edream, bagi Anda yang mungkin punya masalah atau ada tetangga katakanlah begitu yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena keterbatasan yang ada, pihak Dinas Kesehatan Kota Depok sudah menyediakan Wisma Makara di UI ya. Iya. Untuk dijadikan tempat bagi pasien yang tanpa gejala dengan persyaratan yang tadi disebutkan ya, tidak ada komorbid, kemudian juga rumah tidak layak ya.
usia dia rentang 15 hingga 60 tahun, maka Tapi harus mandiri. harus Mandiri. ya, harus mandiri. Jadi nggak bisa minta tolong begini begitu, hanya disediakan tempat, isolasi lah mandiri begitu kan. Nah kalau itunya logistiknya disediakan juga. Iya, pokoknya di sana udah semua dilengkapi. Oh ada ya, hanya tinggal baju makannya, dicuciin, makan disiapin Iya, gitu. oh, siap. Jadi memang untuk istirahat di sana. Nah ini yang perlu diingatkan ya. Jadi pasien-pasien tersebut membawa hasil ronsen ya. Terus kemudian ada hasil labnya. Terus ada penyelidikan epidemiologinya lengkap ya. Ada surat pengantar dari puskesmas, ini yang penting, atau dari rumah sakit ya. Jadi ketika sampai ke Wisma Makara harus menunjukkan ronsen, gitu ya? Iya, ada ronsennya, ada hasil labnya. Hasil lab ya atau hasil lab ya. Kemudian ada surat pengantar dari puskesmas, ada yang surat penting. Surat dari puskesmas. Ya. Kemudian ada KTP yang atau surat keterangan Depok, domisili dan hasil swabnya ya. Gimana? Ada KTP? Ada KTP atau surat keterangan domisili kalau iya, KTP sama lagi diurus begitu ya. Atau KTP sama domisilinya beda gitu. Oh iya. Jadi harus bawa surat domisili. Ada surat keterangan berarti dari RT RW ya? Iya. Jadi 3 itu yang tunjukkan dok ya. Ronsen hasil lab, kemudian juga surat keterangan dari rumah sakit atau dari puskesmas. Puskesmas plus ada KTP atau surat keterangan domisili. Sama hasil swabnya. Hasil swabnya. Menyatakan dia positif, kalau enggak positif enggak. Jadi hasil surat, makanya ini penting ya, tertib administrasi jangan sampai udah ketahuan positif dibuang. Suratnya itu disimpan kalau ingin mendapatkan bantuan dari kemudian nanti dari puskesmas akan mengontak penanggung jawab di Makara tadi ya. Jadi nanti kalau dapat persetujuan dari penanggung jawab di Makara, maka bisa masuk gitu, didaftarkan ya. Okay. Nah ini isolasinya selama 10 hari ya. 10 hari? Oh enggak 14 hari ya? Enggak, 10 hari. Kalau enggak ada gejala, kan ini kan yang tanpa gejala. Oh iya tanpa gejala ya. Enggak ada gejala 10 hari apa-apa. kelar itu kan. Nah 10 hari di karantina di sana. Dan yang penting lagi nanti ketika pulang kan, ketika 10 hari kan akan dicek oleh dokter. Kalau nggak ada gejala-gejala dia boleh pulang. Dan tidak ada pemeriksaan swab ulang, ini yang penting. Ya, jadi jangan sampai kok nggak diswab lagi sih? Tidak ada ya? Nggak ada nih. Jadi sesuai pedoman revisi 5, pedoman penanggulangan COVID-19 revisi 5 itu menyatakan bahwa pasien-pasien konfirmasi tanpa gejala ini nggak perlu diswab ulang. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ada komplain gitu, kok dipulang gitu aja nih nggak diperiksa swab. Nah nanti dari Wisma Makara akan diberikan surat keterangan sudah sembuh dan sudah selesai karantina. Gitu. Jadi aman lah begitu ya. Iya. Baik. Kalau untuk tempat tidur yang disiapkan oleh pemerintah Kota Depok untuk pasien COVID ada berapa dok? Pasien COVID di Kota Depok tempat tidurnya berapa yang disiapkan? Ada untuk. Soalnya kan kalau nasional kayaknya laporannya penuh terus. Jadi tempat isolasinya ya. Iya. Ada. Enggak, ininya dok tempat tidur. Iya tempat tidurnya. Oh iya isolasi. Iya. Ya? Maksudnya di rumah sakit itu kan ada. Oh iya ruang isolasi. Ruang isolasi, ada ruang ICU. Iya. Kalau itu ada berapa? Kalau isolasi ini ada sekarang ini per Oktober ada 667 tempat tidur. 667 tempat tidur yang bisa ditempati oleh. Itu untuk tempat isolasinya. Untuk di ruang isolasi di rumah sakit ya. Iya. Kayak gitu. Yang terbagi di 4 di mana nih dok? Di 11. Di 11 rumah sakit tadi ya? Oke, alhamdulillah. Baik. Nah ini pertanyaan terakhir dok, bagaimana saya juga ingin menjelaskan terkait dengan ini. Jadi Kota Depok juga ada rumah sakit isolasi ya. Jadi untuk pasien-pasien yang positif tapi gejalanya ringan. Nah di mana nih? Ini di Rumah Sakit Citra Medika ya. Rumah sakit Citra Medika. Yang di jalan? Yang di Kalimulya. Oh ya. Situ Citra gitu, Medika. Ya. Jadi kalau yang tanpa gejala itu di Makara UI ya. Kalau untuk Citra Medika ini ada gejala-gejala tapi ringan banget gitu. Oh demam gitu ya.
Ya pokoknya Bilang dinilainya tidak terasa gitu ya. kategorinya ringan. Nah ini bisa dimasukkan di sana yang tidak mampu untuk isolasi mandiri di rumah. Oke, baik. Nah sekarang bagaimana sih dok alur rujukan pasien di Kota Depok? Ini soalnya ada pertanyaan juga nih dok dari akun atas nama Rianovria. Untuk rujukan, apakah bisa dibuat terstruktur dari pihak rumah sakit yang merujuk agar pasien yang harus dirujuk tidak mencari-cari sendiri rumah sakit apabila dirujuk? Sebab untuk pasien yang sedang musibah harus mencari cari sendiri RS yang kosong. Nah, sedangkan di luar negeri, kata beliau nih, proses rujukan betul-betul dilakukan oleh pihak yang merujuk. Iya betul. Mohon apabila ada solusinya mungkin untuk Kota Depok dulu. Gimana keterangan ini? Jadi di Kota Depok juga sama ya. Gitu. Artinya kalau misalnya ada pasien perlu rujukan nih dari rumah sakit A ke rumah sakit B, itu ada komunikasi antara rumah sakit A dengan rumah sakit B. Jadi SPGDT-nya ya, sistem kegawat daruratan itu di rumah sakit A. Dia akan menyampaikan data-data identitas pasien yang akan dirujuk. Misalnya pasien A dengan gejala bla bla bla, kemudian butuh peralatannya apa aja. Nah, kemudian dikomunikasikan ke rumah sakit yang dituju. Nanti rumah sakit yang dituju itu akan menjawab bahwa kita ada peralatan itu, siap kita menerima. Nah, ini nanti kalau udah ada komunikasi antar rumah sakit tersebut, nah dari rumah sakit ini akan mengirim ke sakit yang dituju. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita tiba-tiba jadi nggak bisa kalau kita tiba-tiba dari dinas kesehatan ini mau rujuk ke sini nih, tolong diiniin. Nah, agak sulit ya karena kan orang lain tidak tahu kondisi pasien itu. Karena pasien yang akan dirujuk juga perlu dipikirkan apakah dia transportable atau tidak. Bisa dibawa apa enggak itu? Artinya peralatan di sepanjang perjalanan dari rumah sakit A ke rumah sakit B itu memungkinkan nggak pasiennya dipindahin. Kan kalau misalnya dipindahin tiba-tiba nanti di jalan ada di jalan macet, kemudian kekurangan oksigen atau apa gitu. Nah ini kan perlu, jadi artinya dokter yang akan merujuk juga akan menilai akan menilai apakah pasien ini bisa dipindahin atau tidak. Itu yang pertama, bisa dipindahin atau tidak. Kemudian rumah sakit yang dituju siap nggak dengan peralatan yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Jadi nggak bisa juga kita ngatur kita mau ke sini mau ke situ. Nah kalau rumah sakit yang kita tuju itu tidak ada peralatannya kan sama juga bohong. Betul. Kayak gitu. Jadi beda nih, kita masuk ke rumah sakit nih nggak kayak kita masuk hotel. Masuk hotel mah kita bisa milih, kita mau ke sini mau ke situ, kita mau pindah tiba-tiba aja mau pindah ke sana ke sini bisa. Tapi kalau rumah sakit itu kan harus ada prosedurnya yang harus dipahami oleh semua orang. Jadi artinya tidak bisa apa kata kita gitu ya. Jadi semua dokter atau yang tenaga kesehatan yang ada yang memberikan pelayanan itu kan sudah disumpah ya. Jadi artinya mereka harus menjalankan sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya ada kegawat daruratan di rumah ya, misalnya ada yang tiba-tiba sesak napas di rumah nih, nah ini bisa menghubungi 119 ya. 119 ya? 119, nanti dari 119 itu akan datang ya untuk mengevakuasi ya. Jadi nanti dari hasil wawancara itu kan akan ketahuan dia butuh peralatan ini dan akan dikirimnya kemana. Nah itu udah dikomunikasikan dulu oleh 119 sehingga nanti 119 bisa membawa pasien tersebut ke rumah sakit yang dituju. Baik. Dan di Kota Depok juga ada yang namanya sistem rujukan terintegrasi itu tadi. Jadi artinya kalau ada rumah sakit yang butuh rujukan itu dia akan berkomunikasi di mana yang yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan daripada pasien tadi ya. Jadi artinya setelah ada komunikasi tersebut, nah jadi ketika dalam perjalanan yang ini sudah menyiapkan gitu. Jadi ketika pasien datang bisa segera ditindaklanjuti oleh rumah sakit yang dituju. Baik. Nih dok, ada pertanyaan terakhir ini dari akun atas nama Surya.
Saya tidak tahu ini apakah saya paham atau tidak yang penting. Tapi begini, bagaimana kalau belum punya ronsen Bu? Mungkin itu terkait dengan isolasi mandiri. Kan pasien di rumah, apakah wajib ada ronsennya? Nah, itu kan pasien untuk mendapatkan isolasi fasilitas buat masa konfirmasi positif kan tentunya sudah ada ini kan apa namanya data-data ya. Jadi kalau misalnya pasien di swab ya, kemudian positif. Nah nanti kan dari dokternya juga akan kalau untuk dibawa ke karantina ya tadi ya. Wisma Makara itu kan nanti kan jadi nggak bisa orang datang begitu aja, harus ada rekomendasi dari puskesmas setempat. Gitu, jadi nggak bisa per orang asal mau karantina di sana terus jalan sendiri nggak bisa. Jadi harus ada rekomendasi dari puskesmas, kemudian puskesmas ada komunikasi dengan penanggung jawab di Makarannya. Kalau nggak ada ACC dari penanggung jawab ya nggak bisa masuk. Jadi yang ronsen tadi tetap harus ada. Jadi nanti untuk bahan evaluasi nanti ya akan dironsenin sama ini. Gitu. Nah untuk ini juga untuk pembiayaan pasien COVID ini dibayarkan oleh Kemenkes. Jadi nggak usah takut yang pasien COVID ya, artinya pembiayaan itu sudah free ya. Free dibayarkan oleh pemerintah. Untuk level masyarakat apapun. Makanya miskin pokoknya kalau sakit COVID semua catat ya. Anda kena COVID jangan takut masalah biaya karena Kementerian Kesehatan sudah menanggung, karena memang dana nasional untuk penanganan COVID-19 ini besar, 700 triliun. Tapi jangan salah, meskipun biayanya sudah sudah di cover oleh pemerintah pusat, kita tetap harus menjaga kesehatan. Tetap harus 3M tadi ya, pakai masker, jaga jarak, sama selalu cuci tangan. Jadi jangan mentang-mentang biayanya gratis, enak, gak usah mikir. Nah jadi akhirnya kita pencegahannya kita lupa. Nah ini yang harus dicamkan oleh kita semua. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah kena itu luar biasa sedihnya ya. Karena sendirian di tempat isolasi itu nggak ada yang menemenin selama 10-14 kadang-kadang juga pasangan juga belum tentu mau takut juga takut ketularan juga gitu. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Saya sendiri secara pribadi merasa mendapatkan informasi yang begitu luar biasa penting ya. Mudah-mudahan sahabat Adrim juga demikian. Masih ada yang mau disampaikan Dok sebelum kita akhiri? Ya tadi ya, jadi saya ingin memberikan statement bahwa meskipun pemerintah ya baik pusat maupun daerah sudah menyiapkan anggaran ya baik terkait dengan BPJS maupun jaminan kesehatan di luar kota, tapi yang penting bagaimana kita melakukan pencegahan ya, karena pencegahan lebih baik. Dan ini kalau dengan mencegah kita juga akan menjadi lebih sehat ya. Dengan mencegah kita menjadi lebih sehat. Kalau kita sehat dan kita menjadi orang-orang yang produktif gitu. Mungkin itu ya Pak. Siap. Sekali lagi saya ucapkan jazakillah khair Ustazah dokter ya. Dokter Gigi Novarita, saya biasa ngomong sama Ustaz sama Ustazah jadi begitu. Terima kasih atas kehadirannya ke Studio iDream dan terima kasih atas berbagai informasi terkait dengan masalah jaminan kesehatan ya, dan juga rujukan tadi. Ini penting untuk kita warga Depok. Mudah-mudahan Dr. Nova sehat selalu. Amin. Dan semoga juga kita semuanya ya sahabat iDream juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Nova. Dan sahabat iDream sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Demikian obrolan kita dengan Dinas Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinasnya langsung, yaitu Ibu Dr. Gigi Novarita. Jangan kemana, saya akan kembali di segmen berita di dalam program Salam Indonesia. Tetaplah di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.